Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan analisis strategi perusahaan PT Nestle Indonesia. Nestle mulai beroperasi di Indonesia tahun 1971. Nestle Indonesia kini memperkerjakan lebih dari 3.300 karyawan dan mengoperasikan 4 pabrik dengan memproduksi berbagai produk seperti Denko, Beer Brand, Nescafe, Fox, Polo. Moto Nestle, Good Food, Good Life, menggambarkan komitmen Nestle yang senantiasa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk-produk yang memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu makanan dan minuman yang berkualitas, bergizi, aman untuk dikonsumsi, serta lezat rasanya. 2. Analisis eksternal makro. Perubahan tarif impor produk susu dan olahannya yang awalnya sebesar 20% menjadi 0% menyebabkan perusahaan susu dan olahannya harus siap berhadapan dengan produk-produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Ekonomi. Ketidakstabilan perekonomian suatu negara menjadi ancaman untuk perkembangan dunia industri. Sosial budaya dan demografi. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan kesehatan dan gizi menjadikan loyalitas konsumen merupakan peluang. Teknologi. Kemajuan teknologi dalam perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif baru yang lebih baik dari keunggulan saat ini. 3. Analisis Porter atau eksternal mikro. Ancaman pendatang baru dengan nilai tinggi. Industri pengolahan makanan sangat besar dan kompetitif. Jarang bagi perusahaan dalam industri untuk melakukannya dengan cukup baik. Akibatnya, banyak perusahaan masuk ke pasar setiap tahun untuk mendapatkan porsi pasar yang menguntungkan. Kekuatan tawar pemasok sedang. Nestle bangga karena telah menciptakan dan memelihara hubungan positif dengan para pemasoknya. Nestle lebih memilih untuk menciptakan dan memelihara hubungan jangka panjang dengan pemasoknya, karena hal ini membantu memastikan kualitas bahan baku yang dibeli. Daya tawar pembeli tinggi. Pelanggan memiliki kekuatan tawar yang tinggi terkait dengan konsumsi produk Nestle mereka. Ada banyak produk pengganti Nestle yang memungkinkan preferensi pelanggan menjadi sangat berpengaruh. Ancaman produk pengganti tinggi. Nestle dihadapkan pada ancaman barang substitusi. Ada sederetan produk serupa yang bersaing langsung dengan Nestle. Persaingan dalam industri dengan nilai tinggi. Nestle semakin menghadapi persaingan yang ketat karena banyak pesaing penghasil makanan telah mencapai peningkatan signifikan dalam efisiensi operasi mereka. Berikut merupakan analisis internal. Internal Factor Evaluation Matrix. Joint venture dengan rating 4. Kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan sejenis amat terbuka dari PT Nestle. Pengalaman bisnis yang luas dengan rating 3. Pengalaman yang dimiliki oleh Nestle dalam bisnis internasional dapat menambah pengetahuan dalam merumuskan strategi untuk menghadapi tantangan dari kompetitor. Lemahnya storage dan transportasi dengan rating 3. Perencanaan persediaan dan transportasi yang kurang tepat dari PT Nestle menghambat jalannya proses distribusi. External Factor Evaluation Matrix. Poin penting dari opportunity. Ekstensifikasi penjualan produk dengan rating 4. Perlunya peningkatkan produksi sehingga meningkatkan pula penjualan produk dari PT Nestle. Peningkatan kebutuhan terhadap produk susu. Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan pendamping bagi bayi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat dengan rating 4. Meningkatnya ekonomi masyarakat membuat masyarakat semakin konsumtif. Pikiran masyarakat telah beralih dari kebutuhan primer ke kebutuhan yang lebih tinggi.
Poin penting dari trade: kompetitor yang menawarkan harga bersaing. Persaingan harga merupakan hal yang tidak bisa terhindarkan. Untuk itu, perusahaan menawarkan produknya dengan kualitas yang baik dan harga yang reachable itu yang akan dipilih. Berikut merupakan tabel SWOT. SWOT strategi. SO strategi. Menawarkan harga yang kompetitif untuk konsumen. Meluncurkan produk baru yang belum ada di pasaran. Meningkatkan joint venture dengan perusahaan yang sejenis. Peningkatan kualitas produk dan jasa. WO strategi. Meningkatkan produksi, memperkenalkan produk dan jasa ke wilayah baru. ST strategi. Memberikan harga yang kompetitif pada pelanggan. Membentuk kerjasama dengan perusahaan lain yang sejenis. Meningkatkan market share. WT strategi. Penghematan biaya dan aset perusahaan. Meningkatkan pelayanan dan kecepatan pengiriman produk kepada konsumen. Berdasarkan matriks internal faktor dan eksternal faktor, diperoleh nilai 3,093 dan 3,189, sehingga posisi perusahaan pada matriks adalah nomor 1 dengan strategi alternatif, yaitu strategi intensif dan strategi integratif. Grand Strategy Matrix. Berdasarkan hasil dari competitive position yang kuat 3,1 dan market growth yang tinggi lebih dari 20%, maka akan diperoleh hasil posisi kuadran 1 pada Grand Strategy Matrix dengan alternatif strategi, yaitu intensive growth strategy dan integrative growth strategy serta concentric diversification. 8. Analisis BCG. Untuk industri susu Nestle, tingkat pertumbuhan pasar sebesar 30% dan pangsa pasar rata-rata industri sebesar 1, maka berada pada star. Ini menandakan perusahaan membutuhkan banyak investasi untuk mempertahankan posisi produk-produk tersebut dan untuk mendukung pertumbuhan lebih lanjut, serta mempertahankan keunggulan-keunggulan atas produk tersebut agar dapat tetap bersaing dengan produk kompetitor lainnya. Berdasarkan list dari kombinasi berbagai strategi alternatif, terdapat 3 strategi terbaik, yaitu product development, market development, dan market penetration. Potensi untuk terus tumbuh masih sangat besar, sebab konsumsi masyarakat terhadap susu masih tergolong rendah. Bahkan konsumsi susu per kapita per tahun di Indonesia lebih rendah bila dibandingkan dengan Malaysia dan Vietnam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.